Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Suci Darmadani dari kelas M232 dengan NIM 2304075010023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Simak terus videonya ya. Bagaimana mendapatkan semua keperluan kita? Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu ada 3. Yang pertama, mengenal cara mendapatkan barang kebutuhan. Yang kedua, mengenal nilai uang sebagai alat tukar dalam jual beli. Dan yang ketiga, menjelaskan alur kegiatan ekonomi dalam kegiatan jual beli sebagai salah satu cara pemenuhan kebutuhan manusia. Materi yang pertama yaitu aku dan kebutuhanku. Ketika kalian merasa lapar, kira-kira apa yang kalian butuhkan ya? Ternyata kalian membutuhkan makanan untuk menghilangkan rasa lapar dan membutuhkan minuman untuk menghilangkan rasa haus. Ini dinamakan kebutuhan. Lalu, apakah kebutuhan manusia hanya makan dan minum? Ternyata jenis-jenis kebutuhan manusia itu ada 3 loh. Yang pertama, ada yang namanya kebutuhan primer, kemudian ada yang namanya kebutuhan sekunder, dan yang terakhir yaitu kebutuhan tersier. Jadi, apa sih kebutuhan primer itu? Kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia. Contohnya, makanan dan minuman, kemudian pakaian dan tempat tinggal, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan berupa penunjang hidup atau yang bisa ditunda pemenuhannya setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya seperti televisi, komputer, sepeda, dan internet. Dan yang terakhir ada yang namanya kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri, prestasi, atau gengsi. Biasanya digolongkan menjadi sebuah kebutuhan mewah, contohnya seperti mobil, motor, dan lain-lain. Sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yaitu bagaimana aku memenuhi kebutuhanku. Manusia memenuhi kebutuhannya melalui aktivitas ekonomi yang melibatkan pertukaran barang atau jasa. Aktivitas ini telah berkembang dari yang dahulunya hanya barter hingga menjadi sistem jual beli modern sekarang ini. Nah, aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia yang saya cantumkan di sini ada 2, yaitu ada yang namanya barter dan ada yang namanya membeli dengan uang. Jadi, barter adalah sistem pertukaran barang dengan barang lain yang memiliki nilai seimbang. Misalnya, kain ditukar dengan beras, kayu bakar ditukar dengan singkong, dan lain-lain. Nah, tentunya barter ini sendiri hanya dapat dilakukan ketika barang yang akan ditukar memiliki nilai yang seimbang. Jika tidak seimbang, maka tidak bisa dilakukan barter. Namun, seiring berjalannya waktu, barter tidak lagi digunakan sebagai alat transaksi, dikarenakan adanya beberapa alasan mengapa orang-orang mulai meninggalkan barter. Alasan yang pertama yaitu manusia memiliki kebutuhan yang terus bertambah. Sulit rasanya menemukan orang yang berkeinginan sama. Yang kedua, jumlah manusia bertambah banyak. Ini menyulitkan cara tukar-menukar barang karena kadang barang yang diinginkan tidak tersedia atau tidak dimiliki oleh orang lain. Dan yang ketiga yaitu kesulitan membawa barang yang akan ditukar. Contohnya, untuk mendapatkan sapi, orang harus bertukar dengan 16 kg karung beras. Ini pastinya akan merepotkan bagi orang yang mau menukarkan sapi tersebut. Pemilik sapi pun juga kesulitan untuk membawa dan menyimpan beras sebanyak itu. Nah, yang kedua yaitu membeli dengan uang. Uang adalah alat yang digunakan sebagai media tukar dalam transaksi ekonomi dengan berbagai macam nominal untuk menggantikan sistem barter. Adapun perang uang itu sendiri dalam transaksi yaitu yang pertama sebagai alat tukar, kemudian yang kedua sebagai penyimpan nilai, yang ketiga sebagai satuan hitung, dan yang terakhir sebagai standar pembayaran yang tertunda.
Sekarang kita masuk pada materi yang ketiga atau materi yang terakhir, yaitu kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Tahukah kalian bahwa tidak semua kebutuhan dapat langsung kita beli begitu saja? Terkadang butuh suatu proses sampai barang atau jasa yang kita butuhkan itu akan sampai ke tangan kita. Proses yang dimaksud di sini yaitu ada 3. Yang pertama, proses membuat atau produksi. Yang kedua, dikirimkan atau distribusi. Dan yang ketiga, yaitu digunakan atau konsumsi. Ketiga kegiatan ini kemudian disebut sebagai kegiatan ekonomi pokok, yaitu produksi merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dengan cara membuat barang ataupun jasa. Pelaku produksi itu sendiri disebut sebagai produsen. Adapun contoh yang melakukan kegiatan produksi itu sendiri adalah pabrik sepatu, pengrajin anyaman, penjahit, dan lain-lain. Yang kedua ada distribusi. Distribusi adalah kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pelaku distribusi itu sendiri disebut sebagai distributor. Contohnya seperti agen, pedagang besar atau grosir, dan pengecer. Distributor mempermudah pemenuhan kebutuhan tanpa perlu pergi ke pabrik pembuatan langsung. Dan yang terakhir yaitu kegiatan konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan ekonomi di mana kita menggunakan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sebagai manusia. Nah, pelaku konsumsi itu sendiri kita sebut sebagai konsumen. Adapun kesimpulan yang dapat kita tarik dari materi yang telah kita pelajari hari ini yaitu memenuhi kebutuhan memerlukan pemahaman tentang apa yang benar-benar penting bagi diri kita. Kita harus mampu membedakan antara kebutuhan pokok dan tambahan, serta menentukan prioritas. Selain itu, usaha yang tepat seperti bekerja dan mengelola keuangan dengan bijak sangat penting untuk memenuhi kebutuhan kita. Interaksi sosial melalui kegiatan ekonomi seperti jual beli juga menjadi cara utama dalam memenuhi kebutuhan. Proses ini membutuhkan kerjasama, kejujuran, dan kepercayaan antara penjual dan pembeli agar kebutuhan terpenuhi dengan adil. Dengan memahami kebutuhan, berusaha dengan baik, dan menjalin interaksi yang sehat, kita tentunya dapat menjalani kehidupan yang lebih seimbang dan mencukupi keperluan setiap hari.